Kitab Sefer Hayasar pasal yang keempat. Manusia di bumi menjadi rusak kembali. Noah dilahirkan. Seluruh umur Hanok waktu ia hidup di bumi adalah 365 tahun. Kemudian Henok terlangkat ke Shemaim. Semua raja di bumi bangkit dan mengambil Metusala anaknya dan mengurapi dia, dan mereka menggantikan dia memerintah atas mereka menggantikan ayahnya. Metusela melakukan apa yang benar di mata Elohim, sama seperti yang diajarkan ayahnya Henok. Demikian juga dia seumur hidupnya mengajarkan anak-anak manusia hikmat, pengetahuan, dan takut akan Elohim. Dan dia tidak berpaling dari jalan yang benar, baik ke kanan ataupun ke kiri. Namun pada hari-hari terakhir Metusala, anak manusia berpaling dari Yahweh. Mereka merusakkan bumi, mereka merampok dan menjara satu sama lain. Dan mereka memberontak melawan Elohim dan berbuat dosa. Dan mereka rusak jalan hidupnya dan tidak mau mendengarkan perkataan Metusela, namun memberontak melawan dia. Yahweh sangat murka terhadap mereka, dan Yahweh menghancurkan benih pada waktu itu, sehingga tidak ada yang menabur dan menuai di bumi. Karena saat mereka menabur di tanah agar bisa mendapatkan makanan untuk kebutuhan mereka, lihatlah semak duri dan tanaman duri yang dihasilkan, apa yang tidak mereka tabur. Ayat yang ke-7. Namun masih juga anak-anak manusia tidak berbalik dari jalan-jalan mereka yang jahat, dan tangan mereka masih terus melakukan yang jahat di mata Elohim. Mereka memancing murka Yahweh dengan jalan-jalan mereka yang jahat. Yahweh menjadi sangat murka dan menyesal bahwa dia telah membuat manusia. 8. Dia berpikir untuk menghancurkan dan memusnahkan mereka, dan dia melakukannya. Pada waktu itu ketika Lemeh ben Metusaleh berumur 160 tahun, Shet ben Adam mati. Seluruh umur Shet waktu ia hidup adalah 912 tahun dan dia mati. Lemeh berumur 180 tahun ketika dia mengambil istri Asmubat, Elisa ben Henok pamannya, dan dia mengandung 12. Pada waktu itu anak-anak manusia menaburi tanah dan hanya sedikit makanan yang dihasilkan. Tetapi anak-anak manusia tidak berbalik dari jalan-jalan mereka yang jahat, dan mereka berdosa dan memberontak melawan Elohim. 13. Dan Lemeh istrinya mengandung dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki pada waktu itu, pada pergantian tahun. 14. Metuselah menyebut namanya Noah. Katanya, bumi pada zamannya akan beristirahat dan bebas dari kerusakan. Lemeh ayahnya menyebut namanya Menachem. Katanya ia akan menghibur kita dalam pekerjaan dan jerih lelah yang menyediakan di bumi yang telah Elohim kutuk. 15. Anak itu bertambah besar dan disapi, dan dia berjalan dalam jalan-jalan ayahnya Metusela, sempurna dan benar bersama Elohim. 15. Semua anak-anak manusia meninggalkan jalan-jalan Yahweh pada waktu itu seiring mereka berlipat ganda di muka bumi dengan anak-anak laki-laki dan perempuan. Mereka mengejar satu sama lain perbuatan-perbuatan mereka yang jahat, dan mereka terus berdosa melawan Yahweh. 17. Setiap orang membuat bagi dirinya sendiri ilah, dan mereka merampok, menjara setiap orang sesamanya dan saudaranya, dan mereka merusakkan bumi penuh dengan kekerasan. 18. Dan para hakim dan penguasa mereka pergi kepada anak-anak perempuan manusia dan mengambil istri-istri mereka dengan kekerasan dari suami mereka sesuai pilihan mereka. Anak-anak manusia pada waktu itu mengambil kawanan ternak di bumi, binatang-binatang di padang gurun, dan burung-burung di udara, dan mengajarkan mencampur hewan antara satu jenis dengan lainnya dengan maksud untuk memancing murka Yahweh.
Elohim melihat seluruh bumi dan semuanya rusak, karena semua makhluk telah rusak jalan hidupnya di bumi, semua manusia maupun hewan. 19. Yahweh berfirman, aku akan menghapuskan manusia yang aku ciptakan dari bumi ini, mulai dari manusia hingga burung-burung di udara, bersama-sama ternak dan binatang-binatang yang ada di padang, karena aku menyesal telah menjadikan mereka. Semua orang yang berjalan di jalan-jalan Yahweh mati pada waktu itu, sebelum Yahweh mendatangkan malapetaka atas manusia seperti yang telah Dia nyatakan. Karena hal ini berasal dari Yahweh, supaya mereka tidak melihat malapetaka yang Yahweh firmankan mengenai anak-anak manusia. Tetapi Noah mendapat kasih karunia di mata Yahweh, dan Yahweh memilih dia dan anak-anaknya untuk membangkitkan keturunan mereka di atas seluruh bumi. Pasal kelima, Noah dan Metusela mengajarkan pertobatan selama 120 tahun. Noah membangun bahtera dan kematian Metusela. Dalam tahun ke-80 dari hidup Noah, Enos ben Set mati. Dia berumur 950 pada waktu mati. Dalam tahun ke-175 dari hidup Noah, Kenan ben Enos mati. Seluruh umur Kenan adalah 910 tahun dan dia mati. Ayat yang ketiga, dan tahun ke-234 dari hidup Noah, Mahalalel ben Kenan mati. Seluruh umur Mahalalel adalah 895 tahun dan dia mati. Yared ben Mahalalel mati pada waktu itu, pada tahun ke-336 dalam hidup Noah. Seluruh umur Yared adalah 962 tahun dan dia mati. Dan semua orang yang mengikuti Yahweh pada waktu itu mati, sebelum mereka melihat malapetaka yang dinyatakan Elohim di atas muka bumi. Setelah berselang bertahun-tahun, pada tahun ke-480 tahun dalam hidup Noah, ketika semua orang-orang itu yang mengikuti Elohim telah mati, meninggalkan anak-anak manusia, dan hanya Metusela yang masih hidup, Elohim berfirman kepada Noah dan Metusela firman-Nya, berbicaralah, serukanlah kepada anak-anak manusia, katakan, beginilah firman Yahweh, kembalilah dari jalan-jalanmu yang jahat dan tinggalkanlah perbuatanmu, maka Yahweh akan menyesal dari malapetaka yang Dia nyatakan untuk dilakukan kepadamu, supaya itu tidak terjadi. Beginilah firman Yahweh, lihat, aku berikan kepadamu waktu 120 tahun. Jika engkau berpaling kepadaku dan meninggalkan jalan-jalanmu yang jahat, maka aku akan berpaling juga dari malapetaka yang aku firmankan kepadamu, dan itu tidak akan terjadi. Demikianlah firman Yahweh. Noah dan Metusela menyampaikan seluruh firman Yahweh kepada anak-anak manusia. Hari demi hari terus-menerus berbicara kepada mereka. Namun anak-anak manusia tidak mau mendengarkan mereka ataupun menyendingkan telinganya kepada kata-kata mereka, karena mereka tegar tengkuk. 11. Yahweh menganugerahkan kepada mereka waktu 120 tahun. Firman-Nya, jika mereka kembali, maka Elohim akan menyesal dari malapetaka ini, sehingga tidak akan menghancurkan bumi. 12. Noah ben Lamek menahan diri untuk tidak mengambil istri pada waktu itu untuk melahirkan anak-anak, karena katanya, sesungguhnya Elohim akan menghancurkan bumi, karenanya buat apa aku melahirkan anak. 13. Noah adalah seorang yang benar, dia sempurna dalam generasinya, dan Yahweh memilih dia untuk membangkitkan keturunan dari benihnya di atas muka bumi. 14. Yahweh berfirman kepada Noah, ambillah bagimu seorang istri dan lahirkanlah anak-anak, karena aku melihat engkau benar di hadapanku dalam generasi ini.
15. Engkau harus membangkitkan keturunan, anak-anakmu bersamamu di atas bumi. Maka Noah mengambil seorang istri, dan dia memilih Naamah bin Bat Hanok yang berumur 580 tahun. Noah berumur 498 tahun pada waktu dia mengambil Naamah sebagai istri. 17. Maka Naamah mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia menyebut namanya Yafet. Katanya, Elohim telah membuat aku besar di bumi. Lalu dia mengandung lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia menyebutnya Shem. Katanya, Elohim telah menjadikan aku sisa-sisa untuk membangkitkan keturunan di atas bumi. 18. Noah berumur 502 tahun pada waktu Naamah melahirkan Shem, dan anak-anak itu bertumbuh dan berjalan dalam jalan-jalan Yahweh, dalam semua yang diajarkan Metuselah dan Noah ayahnya kepada mereka. Dan Lemeh ayah Noah mati pada waktu itu. Sesungguhnya dia tidak berjalan dengan segenap hatinya dalam jalan-jalan ayahnya, dan dia mati pada tahun ke-195 dalam hidup Noah. Seluruh umur Lemeh adalah 770 tahun dan dia mati. Semua anak-anak manusia yang mengenal Yahweh mati dalam tahun itu sebelum Yahweh mendatangkan malapetaka kepada mereka, karena Yahweh menghendaki mereka mati supaya tidak melihat malapetaka yang akan Elohim datangkan kepada saudara-saudara dan kerabat mereka, seperti yang telah dia nyatakan untuk dilakukan. 22. Pada waktu Yahweh berfirman kepada Noah dan Metusalah, berdirilah, serukanlah kepada anak-anak manusia seluruh firman yang aku katakan kepadamu. Pada waktu itu barangkali mereka mau berbalik dari jalan-jalan yang jahat, supaya Bapa Yahweh menyesal akan malapetaka itu dan tidak mendatangkannya. Maka Noah dan Metusalah berdiri, berseru kepada telinga anak-anak manusia seluruh firman yang Elohim katakan mengenai mereka. Namun anak-anak manusia tidak mau mendengarkan maupun menyandingkan telinga kepada semua seruan mereka. 25. Semuanya itu Yahweh berfirman kepada Noah setelahnya, akhir segala sesuatu telah tiba di hadapanku karena perbuatan-perbuatan mereka yang jahat, dan lihatlah, aku akan menghancurkan bumi. Ambillah bagimu kayu gofir dan pergilah ke suatu tempat dan buatlah sebuah bahtera yang besar dan letakkanlah di tempat itu. 27. Beginilah engkau harus membuatnya: 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Dan engkau harus membuat bagimu sebuah pintu terbuka dari sisinya, dan sampai sehasta dari atas haruslah engkau selesaikan, dan lapislah bagian dalam luarnya dengan pakai. 29. Lihatlah, Yahweh akan mendatangkan air bah ke atas bumi, dan seluruh makhluk akan binasa dari yang ada di bawah langit. Segala yang ada di atas bumi akan musnah. 30. Maka engkau dan seisi rumahmu haruslah pergi dan mengumpulkan 2 pasang dari semua makhluk hidup, jantan dan betina, dan haruslah membawanya ke bahtera. Untuk itu membangkitkan keturunan dari mereka di atas bumi. 31. Kumpulkanlah bagimu semua makanan yang dimakan oleh seluruh hewan, supaya ada makanan bagimu dan bagi mereka. 32. Dan kau harus memilih bagi 3 putramu 3 anak-anak gadis dan anak-anak perempuan manusia, dan mereka akan menjadi istri putra-putramu. 33. Maka bangkitlah Noah, dia membuat bahtera di mana tempat Elohim perintahkan dia, dan Noah melakukan seperti Elohim perintahkan kepadanya. 34. Pada 595 tahun usia Noah mulai membangun bahtera, dan dia membuatnya dalam 5 tahun seperti yang Yahweh perintahkan. Ia mengambil 3 anak perempuan Eliakim bin Metusaleh sebagai istri bagi putranya,
seperti yang difirmankan Yahweh kepada Noah. 36. Dan pada waktu itulah Metusala ben Hanok mati, 960 tahun umurnya pada waktu kematiannya. Pasal 6. Hewan-hewan, binatang liar, dan burung-burung terpelihara di dalam bahtera. Hukuman air bah Noah di dalam bahtera. Pada waktu itu setelah kematian Metusela, Yahweh berfirman kepada Noah, "Pergilah engkau bersama seisi rumahmu ke dalam bahtera. Lihatlah, aku akan mengumpulkan kepadamu semua hewan dari bumi, binatang liar di padang, dan burung-burung di udara, dan mereka semua akan datang dan mengelilingi bahtera. Dan engkau harus pergi dan menempatkan dirimu di pintu bahtera. Maka semua binatang liar, hewan-hewan, dan unggas akan berkumpul dan mendekatkan diri mereka kepadamu. Dan mereka yang datang dan merundukkan badan di hadapanmu, haruslah engkau ambil dan serahkan ke tangan anak-anakmu yang akan membawamu ke dalam bahtera. Namun semua yang berdiri di hadapanmu haruslah engkau tinggalkan." Maka Yahweh membawa pada keesokan harinya hewan-hewan, binatang liar, dan unggas datang dari jumlah besar dan mengelilingi bahtera. Noah pergi dan menempatkan dirinya di pintu bahtera, dan semua makhluk yang merundukkan badan di depannya. Dia masuk ke dalam bahtera, dan semua berdiri di hadapannya ditinggalkan di bumi. 5. Dan datanglah seekor singa betina dengan 2 ekor anaknya, jantan dan betina, ketiganya merunduk di depan Noah. Maka 2 anak singa ini bangkit menyerang singa betina itu dan memukulnya dan membuatnya lari dari tempatnya. Dan dia pergi dan mereka kembali ke tempatnya semula, merenduk di atas bumi di depan Noah. Singa betina ini melarikan diri dan sempat berdiri di tempat singa-singa jantan. Noah melihat semuanya ini sangat takjub. Maka dia bangkit dan mengambil 2 singa muda itu dan membawa mereka masuk ke dalam bahtera. Noah membawa ke dalam bahtera semua makhluk hidup yang ada di muka bumi, sehingga tidak ada yang tertinggal dari semua yang dibawa Noah ke dalam bahtera. Sepasang dan sepasang datang kepada Noah di dalam bahtera, namun dari hewan yang halal dan burung yang halal dia membawa 7 pasang, seperti yang Elohim perintahkan. 10. Dan semua hewan dan binatang liar dan burung-burung masih ada di sana, dan mereka mengelilingi bahtera dari segala penjuru. Hujan tidak turun hingga 7 hari berikutnya. 11. Maka pada hari itu Yahweh membuat seluruh bumi bergoncang, dan matahari tidak bersinar, dasar-dasar bumi mengamuk, dan seluruh bumi bergoncang dahsyat, dan kilat saling menyambar, dan guntur bergemuruh, dan seluruh mata air bumi pecah. Seperti demikian, ini tidak pernah dikenal penduduk bumi sebelumnya. Elohim melakukan perbuatan perkasa ini untuk menggetarkan anak-anak manusia, supaya tidak ada lagi kejahatan di atas bumi. 12. Namun tetap anak-anak manusia tidak mau berbalik dari jalan-jalan yang jahat, dan mereka menambahkan amarah pada waktu itu, dan bahkan tidak mengarahkan hati mereka kepada semuanya ini. 13. Pada akhir ke-7, pada tahun ke-600 dalam hidup Noah, air bah ada di atas bumi. Seluruh mata air di dasar samudra raya terbelah, dan jendela-jendela langit terbuka, dan hujan turun ke atas bumi 40 hari dan 40 malam. Noah dan seisi rumahnya dan semua makhluk hidup yang ada bersamanya masuk ke dalam bahtera karena air bah, dan Yahweh menutupnya di dalam. Semua anak-anak manusia yang tertinggal di bumi kelelahan karena malapetaka akibat hujan itu, karena air datang dengan dahsyat di atas bumi. Hewan-hewan dan binatang liar masih mengelilingi bahtera. 17. Maka anak-anak manusia berkumpul bersama-sama, kira-kira 700.000 laki-laki dan perempuan, dan mereka datang kepada Noah di bahtera. 18. Mereka memanggil Noah, katanya, "Bukalah bagi kami, supaya kami datang kepadamu dan di dalam bahtera. Mengapa kami harus mati?" 19. Noah dengan suara keras menjawab mereka dari bahtera, katanya,
Tidakkah engkau semuanya memberontak melawan Yahweh dan berkata kepada dia tidak ada? Karenanya Yahweh mendatangkan ke atasmu semua malapetaka ini untuk menghancurkan dan menumpas engkau dari muka bumi. 20. Tidakkah hal ini yang aku katakan kepadamu selama 120 tahun lamanya, dan engkau tidak mau mendengarkan suara Yahweh, dan sekarang engkau menginginkannya untuk hidup di bumi? 21. Mereka berkata kepada Noah, kami siap untuk kembali kepada Yahweh, hanya bukalah bagi kami, supaya kami hidup dan tidak mati. 22. Noah menjawab mereka, katanya, lihat, sekarang engkau melihat kesusahan jiwamu, engkau ingin kembali kepada Yahweh. Mengapa engkau tidak kembali selama 120 tahun yang dianugerahkan Yahweh kepadamu sebagai waktu yang ditetapkan? 23. Namun sekarang engkau datang dan mengatakan kepadaku hal ini karena kesusahan jiwamu, maka sekarang Yahweh juga tidak akan mendengarkan engkau. Tidak juga dia akan memberi telinganya kepadamu hari ini, sehingga engkau tidak akan mendapatkan permohonanmu. Anak-anak manusia mendekat dan bermaksud mendobrak ke dalam air bah untuk masuk, disebabkan oleh hujan, karena mereka tidak dapat menanggung hujan yang turun ke atas mereka. 25. Yahweh mengirim semua binatang liar dan hewan-hewan yang berdiri di sekitar bahtera. Binatang-binatang liar itu menerkam mereka dan menghalau mereka dari tempat itu. Setiap orang pergi sendiri-sendiri dan mereka tercerai-berai kembali di muka bumi. 26. Hujan turun terus-menerus di atas bumi, dan itu turun 40 hari dan 40 malam. Air itu demikian hebatnya meliputi seluruh bumi, dan semua makhluk yang ada di atas bumi atau di dalam air mati, baik manusia, hewan, binatang liar, binatang merayap, atau burung-burung di udara. Hanya yang tertinggal Noah dan mereka yang ada bersamanya di dalam bahtera. 27. Air itu semakin hebat dan bertambah-tambah banyaknya di muka bumi, dan mengangkat bahtera itu sehingga naik ke muka bumi. 28. Bahtera itu terapung-apung di atas permukaan air, dan itu terombang-ambing di atas air, sehingga semua makhluk hidup yang ada di dalam terjungkir balik seperti masakan di dalam kuali. 29. Kecemasan besar menguasai semua makhluk hidup yang ada di dalam bahtera, dan bahtera itu seperti akan hancur. 30. Semua makhluk hidup yang ada di dalam bahtera ketakutan. Singa-singa meraung, lembu-lembu melenguh, serigala melolong, dan setiap makhluk hidup dalam bahtera berbicara dan meratap dalam bahasanya sendiri, sehingga suara mereka terdengar sampai jauh. Noah dan anak-anaknya berteriak dan menangis dalam kesusahan mereka. Mereka sangat takut dan bahwa mereka telah mencapai pintu gerbang maut. 31. Noah berdoa kepada Yahweh dan berseru kepadanya. Karena hal ini dia berkata, ya Yahweh, tolonglah kami, karena kami tidak memiliki kekuatan untuk menanggung malapetaka yang telah menguasai kami. Karena ombak lautan telah mengepung kami, arus yang sangat ganas telah menggentarkan kami, jerat kematian telah mendatangi kami. Jawablah kami ya Yahweh, jawablah kami, terangilah wajah-Mu bagi kami dan kasihanilah kami. Tebuslah kami dan bebaskanlah kami. Maka Yahweh telah mendengarkan seruan Noah, dan Yahweh mengingat dia. 33. Angin berhembus melintasi permukaan bumi, dan air menjadi teduh, dan bahtera itu menjadi tenang. 34. Mata air dasar samudera raya dan jendela-jendela langit berhenti, dan hujan dari langit tertahan. 35. Air menyusut pada waktu itu, dan bahtera itu terdampar di pegunungan Ararat. 36. Noah membuka jendela-jendela bahtera, dan Noah masih berseru-seru kepada Yahweh pada waktu itu, katanya, ya Yahweh yang membentuk bumi dan langit dan segala yang ada di dalamnya, bawalah jiwa kami keluar dari tahanan ini dan dari penjara di mana Engkau menempatkan kami, karena aku sangat lelah dengan keluhan. 37. Maka Yahweh mendengarkan seruan Noah dan berfirman kepadanya, ketika telah genap 1 tahun penuh, maka engkau akan keluar. 38. Dan pada pergantian tahun, ketika 1 tahun penuh telah genap bagi Noah tinggal di dalam bahtera,
air telah mengering dari bumi, dan Noah menutup penutup bahtera. Dia membuka penutup bahtera. 39 pada waktu itu, pada hari ke-27 dalam bulan yang kedua, bumi telah mengering. Namun Noah dan anak-anaknya dan mereka yang ada bersamanya tidak pergi keluar dari bahtera sampai Yahweh mengatakannya kepada mereka. 40. Maka pada harinya tiba ketika Yahweh memerintahkan mereka untuk keluar, dan mereka semuanya keluar dari bahtera. 41. Mereka pergi dan kembali masing-masing ke jalannya dan ke tempatnya. Noah dan anak-anaknya tinggal di negeri yang Elohim perintahkan kepada mereka. Mereka melayani Yahweh seumur hidupnya, dan Yahweh memberkati Noah dan anak-anaknya saat mereka keluar dari bahtera. Dan 42. Dia berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan penuhilah bumi, jadilah kuat dan bertambah-tambahlah, dan menjadi banyak di bumi, berlipat gandalah di atasnya. Pasal yang ke-7,